Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menyelesaikan mata kuliah dengan judul Pemerintahan Nasional, di mana pada video kali ini saya akan menjelaskan kekuasaan presiden dalam pemerintahan. Nah, kekuasaan presiden dalam pemerintahan atau pembentukan kabinet. Nah, presiden pemegang kekuasaan eksekutif atau eksekutif sendiri ini berasal dari bahasa Inggris yang berarti execute, yaitu berarti to follow out atau carry out, yang dapat diartikan melaksanakan atau melakukan. Nah, setiap negara di dunia ini selalu memiliki kekuasaan eksekutif yang bersifat nasional. Duke-Scott's Dictionary of American Governance and Politics. Nah, C.F. Strong membedakan antara eksekutif dalam arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, eksekutif terdiri dari seluruh struktur kementerian, pelayanan publik, kepolisian hingga militer. Nah, sedangkan dalam arti sempit, eksekutif berarti pimpinan tertinggi. Kemudian, fungsi utama eksekutif. Yang pertama, kekuasaan eksekutif melakukan tugas membuat konsepsi. Nah, setiap kebijakan yang dibuat eksekutif itu harus dielaborasi sedemikian rupa agar realistis dan dapat diimplementasikan di masyarakat dan secara politik dapat diterima. Nah, yang kedua, kekuasaan eksekutif itu melakukan implementasi. Maksudnya, setiap kebijakan harus dipastikan dilaksanakan secara baik. Kemudian yang ketiga, kekuasaan eksekutif melakukan fungsi koordinasi. Koordinasi ini dilakukan antara pelaksana kebijakan dan antar kebijakan sendiri agar berjalan harmoni serta tidak ada yang bertentangan. Nah, adapun kekuasaan presiden dalam mengganti dan merombak kabinet. Nah, presiden dibantu oleh kelompok kerja yang dikenal dengan kabinet. Di Amerika Serikat dikenal dengan nama administration yang terdiri daripada sekretari. Kemudian kekuasaan presiden dalam melakukan pengangkatan anggota kabinetnya secara prinsip digunakan untuk mendapatkan kesuksesan kebijakan ataupun memperoleh dukungan politik. Nah, adapun yang dikatakan dengan appointment power, yang artinya presiden memiliki posisi tawar yang tinggi yang dapat digunakan untuk membangun koalisi. Sedangkan langkah ini terutama sangat dibutuhkan bagi presiden yang mendapatkan dukungan minoritas di parlemen. Kemudian ada dikatakan dengan kabinet reshuffle, juga dilakukan presiden untuk memperluas dan memperkuat koalisi. Nah, ada juga yang dikatakan dengan Gallardo, mengatakan bahwa kabinet reshuffle adalah sebuah strategi yang eksplisit dalam proses tawar-menawar politik. Nah, kekuasaan presiden di Indonesia dalam pengangkatan dan pemberhentian menteri menurut pasal 17 Undang-Undang 1945. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Kemudian pembentukan, perubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Nah, presiden ini sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh menteri-menteri negara yang membidangi urusan tertentu di bidang pemerintahan. Kemudian kementerian itu mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintah untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Nah, adapun perbedaan antara menteri dan kementerian. Menteri negara atau menteri adalah pembantu presiden yang memimpin kementerian, sedangkan kementerian negara atau kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Nah, adapun kewenangan presiden sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan. Nah, sebagai kepala negara, presiden memiliki 8 kewenangan. Yang pertama itu memegang kekuasaan yang tertinggi atas TNI, menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain, membuat
perjanjian internasional, menyatakan keadaan bahaya, mengangkat duta dan konsul, memberi gerasi, rehabilitasi, memberi amnesti dan abolisi, dan memberikan gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan. Kemudian sebagai kepala pemerintah, wewenangnya yaitu satu, memegang kekuasaan pemerintahan, yang kedua, mengajukan rancangan undang-undang, yang ketiga, menetapkan peraturan pemerintah, kemudian membentuk suatu dewan pertimbangan presiden, mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri, membahas dan memberi persetujuan atas rancangan undang-undang bersama DPR. Kemudian yang ketujuh, menetapkan peraturan pemerintah, kemudian mengajukan RUU APBN, meresmikan keanggotaan BPK, menetapkan hakim agung, mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial, dan mengajukan 3 orang dalam hakikat konstitusi. Kementerian Negara memiliki tugas untuk menyelenggarakan urusan tertentu pada pemerintahan dalam rangka membantu Presiden untuk menyelenggarakan pemerintahan negara. Nah, yang pertama, kementerian yang menjalankan urusan pemerintahannya nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kementerian negara yang berada dalam lingkup ini meliputi Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Pertahanan. Yang kedua, kementerian yang mengurusi urusan pemerintahan dalam ruang lingkupnya disebutkan pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Susunan kementerian negara lingkup ini meliputi yang pertama itu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Yang kedua, Kementerian Keuangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kehutanan, Perhubungan, Kelautan dan Perikanan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pekerjaan Umum, Kesehatan, Pendidikan, dan Kebudayaan. Kemudian Kementerian Sosial, Agama, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika. Nah, yang ketiga itu ada yang dikatakan dengan kementerian yang mengurusi urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintahan. Nah, susunan kementerian negara dalam lingkup ini terdiri dari Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Riset dan Teknologi, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan ada Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Perumahan Rakyat, dan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Selain 3 klasifikasi kementerian negara tersebut, masih ada pula yang dikatakan dengan kementerian koordinator. Ya, adapun yang termasuk dalam kementerian koordinator adalah yang pertama Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, kemudian yang kedua Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, kemudian yang ketiga Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Itulah tadi beberapa hal yang saya jelaskan mengenai presiden dan eksekutif, mengenai fungsi utama eksekutif, kementerian, klasifikasi kementerian negara Indonesia, dan kewenangan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Dengan ucapan billahi fi sabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.